Lagi nyari barang bekas di tumpukan sampah, tiba-tiba di belakang laki-laki ini ada sesuatu yang bergerak. Benda itu terus bergerak semakin tinggi, tapi pria ini nggak sadar. Pandangannya malah tertuju sama sebuah televisi bekas yang setengah menyala. Pria ini pun asik memandangi televisi itu. Ternyata seluruh barang elektronik bekas di tempat itu berkedip bersamaan. Lalu benda bergerak tadi tiba-tiba berubah menjadi lebih besar. Sementara pria ini masih asik melihat monitor itu. Benda itu kemudian naik ke udara, lalu terbang ke angkasa. Barulah pria ini sadar seperti ada sesuatu yang hilang di depannya. Tapi pria ini belum tahu. Pria ini pun terlihat sangat bingung. Sejenak ia pun mengawasi tempat itu. Dan sepertinya ia melihat sesuatu yang unik. Selang beberapa waktu kemudian, pria ini pun pulang ke rumah. Ia memberitahu anaknya bahwa ia baru saja menemukan sebuah mainan. Mainan itu bentuknya seperti bola berwarna hijau yang ditemukan oleh ayahnya di tempat sampah. Anak ini mengira itu adalah bola biasa. Keesokan harinya ia pun memberitahu temannya bahwa ia punya mainan baru. Tapi teman wanitanya ini tak suka dengan mainan itu. Setelah teman perempuannya pergi, datanglah sekawanan preman kecil. Preman kecil itu ingin merebut mainan si Zaki, tapi Zaki marah dan menolak. Akibatnya, preman kecil itu pun memanggil jagoannya. Dia adalah seorang murid yang sudah lama sekolah tapi nggak lulus-lulus. Tangan Zaki pun langsung ditarik, tubuhnya diputar-putar, lalu dilemparkan hingga keluar pagar sekolah. Sebagai upahnya, anak ini mendapatkan permen lollipop dari si preman kecil. Sepulang sekolah, Zaki pun dimarahin sama bapaknya karena berkelahi di sekolahan. Sambil dengerin omelan bapaknya, Zaki nggak sengaja mencet-mencet tombol bola hijau. Lalu tiba-tiba bola itu mengeluarkan cahaya dibarengi dengan letupan kecil semakin membesar. Lalu tombol bola itu pun masuk ke dalam, membentuk lingkaran berwarna hitam dan terus berputar-putar. Saat keluar sesuatu dari lubang itu, Zaki pun kaget dan melemparkan bola itu. Semenjak saat itu, Zaki sering melihat penampakan aneh seperti hantu yang membuatnya sangat ketakutan. Ayahnya pun sampai bingung dengan sikap Zaki yang aneh belakangan ini dan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zaki. Karena penasaran, Zaki kembali mengintip keluar rumah dan lagi-lagi Zaki pun terkejut karena ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tapi karena takut dimarahi oleh ayahnya, Zaki pun menahan agar tidak berteriak. Meskipun akhirnya ia berteriak juga, sudah pasti hal itu membuat ayahnya sangat marah. Ayahnya kemudian memasukkan Zaki ke dalam lemari lalu menguncinya agar tidak berisik. Dalam kegelapan di dalam lemari, Zaki menutup mata dan tiba-tiba ada benda berwarna hijau bergerak mengeluarkan cahaya. Perlahan Zaki pun mulai mengintip. Benda itu terus berputar mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Zaki bingung itu cahaya apa. Tiba-tiba saja Zaki seperti berada di luar angkasa. Cahaya itu pun mengeluarkan gambar seperti hologram di mana ada makhluk kecil bentuknya sangat lucu. Makhluk itu mempunyai kekuatan sihir, bisa merubah benda dan juga bisa merubah dirinya menjadi mainan. Kekuatan sihirnya itu berasal dari belalai kecil yang ada di ujung kepalanya dan sekarang makhluk itu pun benar-benar nyata. Dia muncul di hadapan Zaki di dalam lemari. Saat ayahnya membuka lemari, Zaki malah menyuruh ayahnya agar cepat-cepat pergi bekerja karena ia sudah tak sabar ingin melihat makhluk yang menemaninya di dalam lemari. Sejenak Zaki pun terbengong ketika makhluk itu mulai keluar dan menampakkan wujudnya yang sangat lucu. Makhluk kecil itu pun duduk di hadapan Zaki seolah-olah meyakinkan bahwa ia tak bahaya dan ingin berteman dengan Zaki. Zaki pun mulai mengajak makhluk itu untuk bermain dan makhluk itu pun langsung menyambutnya. Makhluk kecil ini berasal dari luar angkasa, bisa dibilang ia sejenis alien. Makhluk itu diberi nama Tole. Tole pun kini sudah mulai berteman dengan Zaki. Mereka bermain bersama dan Zaki pun sudah mulai berani menyentuh Tole. Sepertinya Tole sangat nyaman berada di rumah Zaki. Mereka pun mulai mengobrol, saling berkenalan dan bermain bersama. Zaki kini tak kesepian lagi ditinggal ayahnya bekerja. Ia sibuk sekali bermain dengan Tole. Di dunia, Tole ini mempunyai kemampuan sihir. Seperti kali ini, Tole mengubah apel busuk menjadi segar kembali. Zaki yang melihat itu pun terkejut. Ia nyaris tak percaya dengan kemampuan Tole. Ketika Tole menyuruhnya untuk memakan, Zaki berteriak keheranan karena rasa apel itu sangat manis dan segar. Keesokan paginya, Zaki membawa Tole menemui seekor anjing yang terhebat di dunia. Zaki ingin bukti kalau si Tole itu punya kekuatan sihir. Tole pun mulai beraksi. Dia mulai menantang si anjing ganas ini. Tole mulai mengeluarkan jurus yang sangat unik, lalu kemudian memberikan serangan yang sangat mematikan. Sekali tendang, anjing itu pun langsung tepar. Melihat itu, Zaki menjadi bengong. Ia percaya bahwa Tole itu ternyata sangat hebat. Mereka berdua pun kemudian berjalan dengan gagah berani. Sesampainya di sekolahan, Zaki bercerita kepada Tole kalau hari ini ia ada ujian dan karena sudah bermain seharian dengan Tole, ia pun lupa belajar. Tapi Zaki ingin nilainya bagus dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Tole. Ia mengeluarkan banyak sekali peralatan aneh, ukurannya sangat kecil, lalu jadilah sebuah kacamata unik. Zaki lantas menggunakan kacamata itu di sekolah. Saat ditegur oleh gurunya, Zaki bilang sedang sakit mata. Saat ujian dimulai, kacamata itu pun mulai
mulai beraksi. Zaki bisa dengan mudah mengetahui jawaban yang benar. Zaki pun bisa dengan mudah untuk mengerjakan soal-soal ujian. Ternyata dari sela-sela kacamata itu keluarlah robot kecil sebesar nyamuk yang mengintai untuk memberitahukan jawabannya. Sialnya, musuh bebuyutan Zaki mengira itu adalah nyamuk, tapi ternyata masih banyak robot-robot kecil lainnya yang keluar meskipun salah satu sudah dimusnahkan. Teman Zaki pun sampai kerepotan karena benda-benda kecil yang terus mengitarinya. Sampai nggak sengaja, anak ini memukul kacamata si Pak Guru. Murid lain juga memukul kacamata Pak Guru untuk membunuh nyamuk-nyamuk kecil itu. Saat pengumuman ujian, untuk pertama kalinya Zaki pun mendapatkan nilai terbaik. Ia sangat senang, tapi tiba-tiba Pak Guru curiga dengan kacamata Zaki. Saat Zaki menoleh ke belakang, kacamata itu pun kemudian ia lemparkan. Seketika kacamata itu melebur, meledak menjadi api, dan lihatlah wajah Pak Guru sekarang. Itu sangat tidak baik. Zaki yang ketagihan bercerita ingin mempunyai sepatu olahraga. Tole pun kemudian langsung mewujudkan impian itu. Dia menciptakan sepasang sepatu olahraga yang sangat bagus, dan ketika pelajaran olahraga, Zaki tiba-tiba melompat dari belakang Pak Guru sambil menunjukkan sepatu barunya yang sangat bagus. Semua murid-murid pun terpana melihat itu. Penasaran dengan apa yang dilakukan Zaki barusan, Pak Guru kemudian mengujinya kembali, dan lihatlah ketika Zaki beraksi, semua itu terlihat sangat mudah karena sepatunya memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena di balik sepatunya itu terdapat sebuah sistem yang tak bisa dijelaskan. Selain itu, saat olahraga berlari, Zaki pun bisa melangkah dengan kecepatan yang luar biasa sampai alatnya rusak. Selain itu, saat olahraga berenang, sepatu itu mengeluarkan baling-baling yang bisa membuat Zaki berenang lebih cepat. Setelah itu, saat olahraga sepak bola, hanya dengan sekali tendang saja, bola itu langsung melesat bahkan sampai mematahkan gawang. Kemampuan Zaki yang di luar nalar itu membuat Pak Guru malah jadi kesal. Pak Guru dan Zaki pun kemudian adu mekanik, tapi entah mengapa Zaki terus melawan sampai Pak Guru pun akhirnya kalah. Sementara itu kepala sekolah sudah memanggil polisi untuk mengamankan Zaki. Seorang guru perempuan berusaha keras untuk menyadarkan si Zaki, tapi Zaki tetap tak mau mendengarkan. Lalu tiba-tiba sepatu itu membawa tubuh Zaki terbang ke udara. Tubuh Zaki pun terus melesat hingga ketinggiannya sudah setara dengan awan. Di awan itu Zaki bermain-main dengan seekor burung besar. Lalu Zaki pun melihat segumpal awan yang berubah menjadi sosok alien kecil. Tiba-tiba api di sepatu Zaki hilang. Tubuh Zaki pun hilang kendali lalu melayang-layang. Sementara itu orang-orang di bawah berteriak agar Zaki segera turun. Saat tubuhnya melesat turun ke bumi, Zaki mengentakkan tangannya hingga semua orang terkapar. Tapi ternyata semua kisah itu hanya mimpi. Zaki dibangunkan oleh ayahnya karena harus segera pergi ke sekolah. Saat menoleh tasnya, Tole benar-benar ada di dalam tas sekolah. Zaki pun sangat semangat untuk pergi sekolah, bahkan berjanji akan mendapatkan nilai terbaik pada ujian hari ini. Sebelum sampai di sekolah, Zaki membawa Tole bertemu dengan seekor anjing terhebat di dunia. Zaki ingin membuktikan mimpinya. Tole pun mulai turun dan menantang si anjing itu. Tapi apa yang terjadi? Si Tole malah ketakutan. Anjing ganas itu pun langsung menggigit Tole dan melemparkannya hingga tubuh Tole menempel di kaca mobil. Alhasil mereka berdua pun semakin babak belur. Semua yang terjadi benar-benar berbeda jauh dengan mimpi indah yang ada di dalam tidurnya si Zaki. Alhasil Zaki pun sangat kecewa, tapi ia masih berharap dengan satu permintaan. Ia ingin mendapatkan nilai bagus dalam ujiannya nanti. Saat Zaki meminta kacamata seperti di mimpi, bukan kacamata ajaib yang didapat Zaki, melainkan sebuah kotoran kecil yang dikeluarkan oleh si alien kecil itu. Saat ujian, Zaki pun menjadi bingung. Berulang kali Zaki hanya bisa melihat kotoran itu. Sampai akhirnya waktu ujian pun habis. Zaki yang kelabakan ditertawakan oleh temannya, dan kotoran itu pun malah mengenai wajah Zaki sendiri. Zaki mengamuk memarahi si alien kecil. Mengapa tak bisa menggunakan sihir untuk menolongnya? Berulang kali Zaki memasukkan tubuh alien dan merendamnya ke dalam air kloset. Lalu alien itu pun membuang kotoran ke tubuh Zaki. Tubuh Zaki pun jadi bau. Akibatnya Zaki malah kena hukuman. Ia disiram secara beramai-ramai di lapangan dan diberi nasihat oleh si bapak guru. Kesal karena alien itu tidak sesuai ekspektasi, Zaki kemudian mengarungi alien kecil itu, lalu membuangnya ke dalam tong sampah dan memukulinya dengan menggunakan pisang. Setelah itu alien ditinggalkan. Zaki terus mengomel di sepanjang jalan, tapi tiba-tiba ia merasa bersalah dan kembali untuk mengambil si Tole. Tapi tempat sampah itu sudah kosong. Ternyata bak sampah baru saja mengangkut sampah-sampah itu, dan Tole pun kehilangan jejak. Saat pulang, Tole pun menangis, tapi sang ayah kemudian membawa Tole masuk, dan siapa sangka Tole sudah ada di rumah. Zaki pun sangat senang lalu meminta maaf kepada Tole. Mereka kemudian kembali bermain bersama. Sang ayah yang melihat itu sangat heran bagaimana benda itu bisa bergerak. Sang ayah pun memutar-mutar benda itu bermaksud untuk mencari baterainya, tapi si ayah tidak menemukan di mana letak baterainya. Ayah pun melempar mainan itu ke sana kemari, bahkan menggepreknya seperti ayam penyet. Namun tetap saja si ayah tidak menemukan sumber baterai dari makhluk itu. Singkat cerita, malam tiba, mereka berdua ini sedang tidur, tapi kipas di rumah mereka rusak. Tole yang melihat itu pun tidak diam saja. Ia lantas menggunakan kekuatan sihirnya untuk membenarkan kipas yang rusak itu. Ternyata sihir Tole hanya bisa digunakan dalam hal kebaikan saja, dan lihatlah kipas itu pun kembali menyala.
Usai menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghidupkan kembali sebuah kipas yang sudah rusak, Tole tiba-tiba menjadi sangat lemas, tubuhnya tak berdaya, serta tombol merah di kepalanya terus berkedip. Keesokan paginya ketika pergi ke sekolah, Zaki dicegat oleh teman-teman premannya. Mereka melihat makhluk itu di dalam tas Zaki. Akibatnya mereka rebutan, Tole pun keluar dari tas Zaki. Tubuh Tole malah jadi rebutan, saling tarik hingga memanjang seperti ini. Lalu Tole pun melayang ke udara dan berusaha berlari ke sana kemari untuk menghindari tangkapan. Tapi akhirnya si Tole tertangkap juga. Anak ini pun sangat penasaran dan berusaha untuk membongkar tubuh si Tole. Namun dengan menggunakan banyak alat, mereka tetap tak berhasil. Sampai saat mereka hendak menggunakan bot, Zaki langsung meronta, membuat Tole lepas lalu bersembunyi di semak-semak. Mereka pun saling ribut. Di saat itulah tiba-tiba datang anak besar si andalannya preman kecil. Ketika anak ini hendak menyiksa Zaki, tiba-tiba datang lagi seorang murid perempuan yang tubuhnya lebih besar. Dia pun lebih hebat. Saat mereka berdua saling adu mekanik, preman jahat ini pun kalah dan preman jagoannya Zaki pun menang. Zaki pun senang karena akhirnya ada yang membela dia. Keributan itu diketahui oleh bapak guru. Akibatnya mereka semua pun dihukum. Tak lama kemudian Tole kembali keluar dari semak-semak dan langsung nemplok di tubuh Zaki. Seusai perkelahian itu, mereka semua akhirnya menjadi teman. Alien kecil bernama Tole ini sangat pandai. Ia bisa menirukan ekspresi marah, lalu ekspresi sedih, menggoda cewek cantik, ekspresi kaget, dan juga ekspresi kecewa. Wah, benar-benar lucu banget ya alien satu ini. Alien ini akan menuruti apa yang dikatakan oleh si Zaki. Suatu hari ayah Zaki marah dan memisahkan alien dari Zaki. Ayahnya berjanji akan mengembalikan Tole jika Zaki bisa mendapatkan nilai baik saat ujian. Hari itu ketika ayahnya sedang bekerja, tiba-tiba terjadi insiden yang sangat mengerikan di mana sebuah tabung terjatuh. Sebuah tali mengikat kaki ayah Zaki. Ayah Zaki pun tergelincir hingga keluar dari bangunan tinggi. Ketika rekan kerjanya hendak memberikan pertolongan, kain itu pun robek. Ayah Zaki kemudian jatuh dan tak berhasil diselamatkan. Kejadian mengerikan itu disaksikan oleh si Tole dari dalam tas. Sementara itu di sekolahan, Zaki berhasil mendapatkan nilai bagus. Tiba-tiba sang bu guru wanita datang lalu mengajak Zaki untuk pergi ke rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit, Zaki sangat sedih. Ia belum sempat memberitahu ayahnya jika Zaki berhasil mendapatkan nilai bagus dan meninggal dunia. Zaki yang tak terima semua kenyataan itu memilih untuk pulang ke rumah lalu mengusir bu guru yang baru saja mengantarkannya. Zaki kemudian memilih untuk tidur karena ia yakin esok ketika bangun ayahnya pasti sudah ada di sampingnya. Sementara itu Tole yang masih berada di dalam tas kerja ayahnya keluar dan melihat jasad ayah Zaki yang tergeletak di ruang mayat. Tole kemudian membuka kain penutupnya. Setelah itu Tole pun melompat naik ke atas sebuah lampu. Lantas ia memainkan jurus untuk mengeluarkan ilmu sihirnya. Ternyata Tole ingin menghidupkan kembali ayah Zaki. Dalam percobaan pertama ilmu sihirnya tak berfungsi, tapi luka-luka di tubuh ayah Zaki mulai menghilang. Tole kemudian mencoba untuk menggunakan kekuatan sihirnya kembali. Hingga esok pagi pun tiba. Saat hari sudah mulai terang, Zaki terbangun dari tidurnya. Lalu ketika ia menoleh ke samping, tampak ayah Zaki sedang tidur mengorok. Ketika mereka bangun, semua tampak baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Makhluk alien ini menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Setelah itu ia pun ditemukan dalam kondisi yang sangat lemas. Tole tak memiliki kekuatan lagi. Cahaya di kepalanya pun perlahan redup. Lalu bola mutiara itu terjatuh kemudian menghilang. Sementara itu tubuh Tole mulai menyusut dan berubah menjadi boneka. Mereka berdua pun tak tahu apa yang terjadi. Ayah Zaki mencoba untuk mencari solusi agar makhluk itu hidup kembali. Namun setelah beberapa percobaan dipakai, satu pun tak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mereka berdua pun menyerah. Dengan kondisi Tole, Zaki yang awalnya ceria kini menjadi sangat sedih. Ia tak punya teman bermain lagi. Hari-hari Zaki selalu saja murung, tapi ia memiliki semangat tinggi dan berjanji untuk menjadi anak yang pintar. Ia pun kini menjadi sangat rajin belajar karena Zaki berharap suatu saat Tole bisa kembali seperti semula. Singkat cerita, ujian sekolah pun usai. Semua anak-anak sedang berkumpul di taman untuk merayakan kenaikan kelas. Hingga di hari itu, Zaki selalu membawa Tole kemanapun pergi dan ia pun selalu berharap jika suatu saat membuka mata dan melihat Tole kembali seperti semula. Namun harapan Zaki pun harus sirna karena hingga detik ini Tole tak juga kembali. Lalu ketika Zaki rebahan di atas tanah, Zaki melihat ada pesawat alien. Zaki yang penasaran kemudian terus mengikuti arah pesawat alien itu terbang. Pesawat itu tapak mendarat di seberang jembatan tempat Zaki berada. Lalu Zaki pun melihat bulatan cahaya di kepala Tole kembali menyala. Alangkah terkejutnya Zaki ketika melihat ada sosok kecil mirip seperti Tole muncul dan ia pun tak sendirian. Makhluk itu membawa teman dengan jumlah yang sangat banyak. Zaki terdiam melihat makhluk-makhluk itu beraneka ragam. Semuanya datang untuk menjemput Tole. Zaki masih diam tak bisa bergerak karena saking takjubnya. Lalu makhluk itu pun mengerumuni Zaki dan film selesai.